Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alga Patricia Burhanuddin, Stambuk A221-21137. Saya Amanda Ria, Stambuk A221-21138. Perkenalkan, nama saya Rindusiana dengan Stambuk A221-21139. Dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Kami dari kelompok 7 kelas C akan menampilkan video dengan tema Dampak Kepunahan Terhadap Kesehatan Ekosistem Bumi. Baik, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan dampak kepunahan flora dan fauna. Dengan terhubungnya semua spesies di muka bumi ini melalui sistem yang kompleks seperti jaring makanan, kepunahan satwa liar, punahnya tumbuhan di muka bumi, maka akan menyebabkan kehancuran seluruh ekosistem. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mengetahui penyebab dibalik adanya ancaman kepunahan terhadap flora dan fauna, khususnya di Indonesia ini. Tujuannya adalah agar dapat mengantisipasi ataupun melakukan gerakan perubahan agar alam di negeri kita ini tetap lestari tanpa adanya kepunahan pada berbagai jenis flora maupun fauna kita. Aktivitas manusia adalah faktor utama hilangnya spesies, tumbuhan dan satwa liar, yaitu agrikultur, polusi, pengenalan spesies eksotis, dan eksploitasi yang berlebihan adalah beberapa faktor utama. Kemudian hilangnya habitat dan perubahan iklim juga disebabkan oleh aktivitas manusia, juga turut menyumbang pada kepunahan. Kemudian selanjutnya bagian A, flora atau tumbuhan. Kerusakan hutan akibat deforestasi dan eksploitasi berlebihan menjadi faktor utama punahnya spesies tumbuhan, khususnya di Indonesia. Kepunahan spesies tersebut berdampak pada rantai ekologis di alam. Ketidakseimbangan ekosistem terjadi karena hilangnya spesies dalam siklus rantai makanan. Kepunahan tidak hanya mengancam satwa Indonesia, tetapi juga berbagai jenis tumbuhannya. Jadi berikut beberapa ulasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan dan keberadaan tanaman di hutan Indonesia. Yang ke-1, alih fungsi lahan. Adanya alih fungsi lahan ini tentu mempengaruhi habitat tanaman Indonesia yang kian menurun. Akibatnya tumbuhan mengalami krisis lahan yang menyebabkan kepunahan. Kemudian yang kedua, pencemaran ekosistem. Pencemaran ekosistem seperti limbah industri, baik udara, air, dan darat yang masih sering terjadi. Kemudian bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami juga berperan sebagai penyebab kepunahan tumbuhan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, penebangan liar. Penebangan liar ini juga dapat menimbulkan resiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian yang keempat, penggunaan pestisida secara berlebihan. Hal ini disebabkan karena pestisida kimia dapat menyebabkan pencemaran tanah, merusak kualitas tanaman, serta mengganggu siklus rantai makanan. Kemudian bagian B, fauna atau hewan. Hilangnya satu spesies menyebabkan hilangnya spesies lain yang bergantung padanya. Tidak bisa terbayangkan jika dunia ini tanpa lebah, serigala, atau karang di lautan sekalipun. Maka dari itu, mari kita sama-sama melestarikan flora dan fauna dengan cara, yaitu yang pertama, membangun tempat perlindungan, kemudian yang kedua, membangun tempat rehabilitasi, kemudian yang ketiga, menerapkan program pembangunan berkelanjutan, kemudian yang keempat, menetapkan status flora dan fauna, kemudian yang kelima, melakukan usaha pelestarian hutan, kemudian keenam, melakukan usaha pelestarian biota perairan, kemudian yang ketujuh, melakukan budidaya, dan terakhir ke-8 ialah melakukan penyuluhan dan pendidikan. Jadi setelah mengenal penyebab dibalik ancaman kepunahan tumbuhan di Indonesia, sudah sewajibnya untuk kita dapat lebih menjaga lingkungan, terutama bagi keberlangsungan hidup flora dan fauna di tanah air tercinta. Walau tidak disadari, manusia
spesies tumbuhan berperan besar dalam mendukung keberlangsungan peradaban manusia. Manfaatnya itu antara lain menyediakan oksigen, menyimpan cadangan karbon, habitat sawah, sumber pangan, dan mengatur siklus air. Maka dari itu, mari kita saling mengingatkan dan menjaga agar lingkungan kita tetap lestari hingga dapat dinikmati oleh anak dan cucu kita kelak. Yang kedua, cara melestarikan flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna sendiri akan sangat tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi, setiap daerah yang memiliki tipikal yang berbeda-beda akan memiliki kekayaan flora dan fauna yang berbeda pula. Di Indonesia sendiri memiliki kekayaan flora dan fauna asli Indonesia yang sangat berlimpah dan merupakan yang terbesar di dunia. Ada berbagai cara melestarikan flora dan fauna, yaitu yang pertama, membangun tempat perlindungan. Ada beberapa jenis flora dan fauna yang rentan punah. Karenanya perlu dibangun tempat khusus untuk melindungi mereka dari para manusia yang serakah yang terkadang menjadi dampak akibat kerusakan hutan yang membuat flora dan fauna mulai punah. Pembangunan suaka alam untuk melindungi tumbuhan dari suaka dan suaka marga satwa untuk melindungi tumbuhan seperti balai suaka marga satwa. Yang kedua, membangun tempat rehabilitasi. Pembangunan tempat rehabilitasi ini perlu dilakukan untuk tetap mempertahankan kehidupan flora dan fauna, seperti pusat rehabilitas yang memiliki fungsi lingkungan hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, menerapkan program pembangunan berkelanjutan. Semakin modernnya zaman di mana sudah ada berbagai program pembangunan proyek gedung, pencakar langit, dan pembangunan permanen lainnya, yang seringkali pembangunan tersebut tidak memperhatikan aspek lingkungan dan ruang publik untuk kehidupan. Bukan hanya flora dan fauna saja yang terancam, namun bencana alam mengancam jika keseimbangan alam berubah. Yang keempat, menetapkan status flora dan fauna. Perlu dilakukan penetapan status pada flora dan fauna, terutama yang terancam punah, supaya tidak terjadi pemburuan terhadap mereka, seperti status yang dilindungi yang diberikan kepada satwa komodo, biawak, landak semut di Papua, kanguru pohon, anoa, menjangan, dan banteng. Yang kelima, melakukan usaha pelestarian hutan. Hal ini sangat perlu dilakukan seperti dengan menindak tegas para pencuri kayu atau ilegal, memperbaiki kondisi hutan, melakukan reboisasi, dan melakukan tebang pilih supaya hutan tetap terjaga kehidupannya, dan melakukan yang ada di dalamnya agar terhindar dari erosi tanah yang menjadi penyebab flora dan fauna mulai punah juga. Yang keenam, melakukan usaha pelestarian biota perairan. Biota perairan baik di perairan tawar maupun perairan asin juga harus dilindungi dengan cara yang tidak melakukan pengeboman untuk menangkap ikan, mencegah perusakan habitat seperti merusak karang sebagai habitat para ikan, serta harus melindungi anak-anak dari penangkapan, karena anak ikan inilah yang nantinya akan menjadi ikan besar, dan seharusnya kita mengetahui cara menjaga kelestarian air agar tidak merusak makhluk hidup yang ada di dalam air. Yang ketujuh, melakukan budidaya. Jika memang bisa dilakukan budidaya, juga bisa menjadi salah satu cara upaya melestarikan flora dan fauna yang dilindungi. Misalnya saja budidaya penyu. Penyu merupakan salah satu hewan yang sudah masuk dalam kategori langka. Sehingga dengan budidaya ini penyu dikembangbiakan dengan baik, dan setelah penyu mampu mandiri, kemudian para penyu dilepas ke habitat aslinya. Yang kedelapan, melakukan penyuluhan dan pendidikan. Usaha ini dapat dilakukan di sekolah maupun di keluarga sejak dari kecil, memberikan pemahaman bahwa flora dan fauna sangat penting bagi kehidupan
akan membuat anak menjadi sadar dan tidak merusak lingkungan yang akan merubah struktur lapisan atmosfer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak pemanasan global bagi makhluk hidup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya pemanasan global adalah fenomena kenaikan suhu secara keseluruhan di planet bumi. Nah, fenomena ini salah satunya itu disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berlebih. Jadi, semakin bertambahnya populasi manusia, maka semakin bertambah juga penggunaan bahan bakar fosil. Nah, atau bisa juga dikatakan bahwa pemanasan global ini adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi. Itu dikarenakan terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Jika kita tidak berusaha untuk menguranginya, maka pemanasan global akan terus terjadi dan memberikan dampak buruk bagi bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih dampak negatif dari pemanasan global terhadap lingkungan dan makhluk hidup di muka bumi. Yang pertama yaitu kepunahan hewan dan tumbuhan. Banyak hewan dan tumbuhan yang terancam punah karena pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh perubahan cuaca yang ekstrim yang mengakibatkan hewan dan tumbuh-tumbuhan sulit beradaptasi. Hal tersebut dapat menghancurkan flora dan fauna serta ekosistemnya. Misalnya, fenomena melelehnya es di kutub utara menjadikan beruang kutub kehilangan habitatnya sehingga mereka terancam punah. Yang kedua yaitu rusaknya habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pemanasan global secara tidak langsung dapat merusak habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan akibat adanya perubahan faktor-faktor suhu, kelembapan, dan produktivitas primer. Bagi hewan, mereka akan melakukan imigrasi sebagai bentuk pertahanan hidup. Namun, tak sedikit pula hewan yang terancam punah akibat pemanasan global. Dampak yang ketiga yaitu kebakaran hutan. Peningkatan suhu udara yang tinggi juga dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Beberapa ilmuwan mengatakan kebakaran besar yang pernah melanda California, Amerika Serikat pada tahun 2020 lalu juga disebabkan oleh meningkatnya suhu yang diakibatkan oleh pemanasan global. Dampak yang keempat yaitu peristiwa alam ekstrim. Pemanasan global pun berdampak pada meningkatnya peristiwa alam ekstrim seperti banjir, badai besar, dan tsunami. Dan dampak yang kelima yaitu rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, serta flora dan fauna laut akan mati. Jadi itulah tadi beberapa dampak pemanasan global yang akan dirasakan oleh bumi dan makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Jika dibiarkan, maka pemanasan global dapat memusnahkan kehidupan di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulhaliza, stambuk A221181128. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penanggulangan pemanasan global. Dampak pemanasan global telah dapat dilihat secara nyata dan dirasakan oleh semua makhluk hidup di bumi ini termasuk kita sendiri. Nah, langkah-langkah penanggulangan pemanasan global ini terbagi ada 7 penanggulangannya. Nah, yang pertama itu mengurangi kendaraan motor pribadi. Yang dimaksud dengan mengurangi kendaraan motor pribadi ini seperti mengurangi kendaraan bermotor. Nah, maka berkurangnya pengendaraan bermotor ini akan berkurang pula emisi gas yang dihasilkan setiap hari. Nah, yang kedua itu gunakan barang hemat energi. Nah, langkah-langkah yang kedua ini pengulangan pemanasan global yang kedua ini adalah dengan mulai membeli dan menggunakan barang yang hemat energi. Saat ini sedang banyak tersedia barang-barang peralatan rumah tangga yang diklaim lebih hemat energi. Anda bisa beralih ke model-model barang ini untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya itu lampu LED yang dirancang untuk memberikan cahaya yang tampak lebih alami dengan menggunakan energi yang lebih jauh sedikit daripada bola lampu standar. Dengan menanam pohon.
Nah, yang ketiga ini adalah dengan aktif menanam pohon. Anda bisa mulai menanam pohon di halaman rumah atau menaruh tanaman-tanaman kecil di teras. Selain mempercantik rumah, selama melakukan proses fotosintesis, pohon dan tanaman ini akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Tanaman merupakan bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami. Beberapa tanaman juga bisa melewati peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh lalu lintas mobil, manufaktur, dan aktivitas manusia lainnya. Yang keempat ini melakukan program pelestarian lingkungan. Nah, langkah-langkah melakukan program pelestarian lingkungan ini seperti dengan menggalakkan program pelestarian lingkungan yang melibatkan banyak orang, seperti Anda bisa membagikan informasi tentang daur ulang dan konservasi energi dengan teman, tetangga, dan atau rekan kerja. Berilah contoh yang baik untuk menjalankan pelestarian lingkungan dengan kebiasaan yang dilakukan. Dan yang kelima itu minimalisir pengguna pemanasan air. Yang dimaksud dengan pemanasan ini, dengan cara ini Anda sudah berkontribusi dalam upaya penghemat listrik yang sangat penting bagi kelangsungan pencegahan pemanasan global. Nah, kemudian yang keenam, kurangi penggunaan AC. Masih dalam upaya penghemat listrik, mengurangi penggunaan AC ini adalah langkah-langkah selanjutnya dalam upaya penanggulangan pemanasan global dalam kondisi planet yang semakin memanas. Menggunakan dan memproduksi peralatan pendingin udara dapat memperburuk perubahan iklim. Senyawa organik merupakan pendingin utama yang digunakan dalam unit pendingin udara. HFC adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Selain itu, unit pendingin udara menggunakan listrik yang bergantung terutama pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan tenaga. Nah, yang terakhir ini dengan menerapkan reducer, RAUS atau recycle. Nah, redukasi ini adalah seperti kegiatan menggunakan produk kemasan terutama plastik seminal mungkin. Nah, langkah-langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Redukasi juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali alih-alih yang sekali pakai. Sementara RAUS adalah langkah-langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Dan yang terakhir, recycle ini adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna lagi. Seperti mendaur ulang kertas, plastik, koran, peralatan kaca, dan limbah lainnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sekian pemaparan dari materi kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan dari video kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan karena kami juga masih dalam proses belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.